Kalau sabu, saya gunakan jenis sabu Mbak ya. Setelah ketagihan, hidup mulai nggak karuan tuh. Dia pasti berpasangan dengan, mohon maaf, seks bebas. Mungkin dengan alkohol. Mungkin dengan segala jenis kejahatan lainnya. Ada rasa penyesalan dalam diri. Tapi gimana cara mau berhenti itu kita yang nggak tahu. Sampai akhirnya ada sedikit problem masalah yang terjadi pada diri saya. Terjadi pendengaran halu-halu. Suara itu nyata. Suara perempuan, suara laki-laki nyata. Dan dia membisikkan kejahatan. Bunuh dia, bunuh dia. Bukan hanya di hati, di pikiran. Hati, pikiran, di telinga. 3 diserang tuh. Saya 3 tahun begitu. Saya cari pengobatan, mohon maaf, non medis. Nggak ada yang sembuh Mbak. Akhirnya dibawa ke sini, ternyata mau direhab. Iya, direhab lagi. Ketemulah Abah di sini. Abah Kiai Haji Romdin. Nah, pada tahun 2000 itu bangsa kita ya, negara kita lagi benar-benar dirundung dengan masalah-masalah narkoba pada saat itu. Yang lagi ramainya para pecandu narkoba yang pengguna putau itu. Saya masih ingat gitu, pada tahun 2000, 2001 sampai 2005 itu mereka banyak yang bergelimpangan, ya ibaratnya mati ya gitu ya. Ada yang overdosis gitu. Nah, yang paling dahsyat itu adalah HIV ya pada saat itu. Itu luar biasa dahsyatnya. Kalau seandainya sekolah putus sekolah, terus juga yang tadinya mungkin orangnya santun, yang tadinya barangkali nggak pernah bermasalah di rumahnya, itu sangat bermasalah gitu. Pembohong, ngabisin uang, yang tadinya kerja juga nggak kerja gitu. Kali mereka ada yang nauzubillah ya, sampai ada yang membunuh orang tuanya, kita nggak dengar informasi. Nah, akhirnya mungkin keluarga nggak tahan dengan masalah-masalah seperti itu, dibawalah ke kita ke sini. Nah, kebetulan pesantren ini juga bisa memberikan jawaban itu ya, bisa menolong itu gitu. Jadi ada yang mereka gangguan jiwa karena narkoba, dibawa kemari lalu alhamdulillah sembuh gitu. Akhirnya terus informasi itu ya, dengan fasilitas yang sangat sederhana gitu. Tapi alhamdulillah ya terus berjalan dengan baik gitu. Mereka bina, kita terapi, kita lantunkan doa permohonan kepada Allah supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Awalnya memang saya itu mengembangkan seni bela diri Islam ya. Tetapi pada ilmu bela diri itu memang di dalamnya ada untuk terapi penyembuhan. Nah, karena saya banyak para santri atau para siswa yang belajar ilmu al-hikmah ini, akhirnya mereka mengajukan berbagai macam keluhan kepada kita, saudaranya, tetangganya. Datanglah ke kita ada yang gangguan mental. Nah, ini juga ternyulah hati saya. Ya, satu tertolong mungkin ini lebih baik ketimbang kita membiarkan gitu. Pas kita coba berhasil, alhamdulillah, terus akhirnya berkepanjangan. Awal-awal saya 1 bulan diisolasi. Ketika 1 minggu saya dikeluarin tuh sama pembina di sini. Dikeluarin untuk sholat. Habis sholat zikiran. Habis zikiran baca Al-Quran, mengaji fikih. Disitulah kita mulai kenal fikih oleh Abah, oleh pembina, dikenalkan pengenalan hukum-hukum dalam Islam, tentang haram halal. Akhirnya di situ ada muncul pengetahuan, Mbak. Berselang beberapa hari akhirnya ada ketenangan tuh, ada ketenangan mulai timbul di hati, mulai hidup. Mereka kita kenalkan bahwa kita hidup ini adalah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi Allah ciptakan manusia dengan jin itu adalah untuk beribadah pada Allah. Nah, pertama itu adalah kita tekankan bagaimana dia untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan, karena itu juga
larangan itu sebenarnya juga menguntungkan gitu. Seperti halnya mereka menjauhi larangan daripada mengkonsumsi narkoba, itu juga menguntungkan dia sebenarnya. Bentuk rehabilitasinya itu apa saja sih Pak yang diberikan kepada santri-santri? Kalau metode itu kan religi ya, cuma ada terapi disebut terapi telunjuk petir. Mereka di saat para pecandu narkoba ini datang ke sini, nah itu biasanya kita minumkan air doa ya, kita munajatkan kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu kita gores badannya ya dengan telunjuk petir itu. Terapi itu adalah untuk meringankan daripada sakaunya itu gitu. Berzikirlah kamu untuk menenangkan jiwa itu ya. Nah, anak-anak yang seperti ini adalah memang jiwa yang nggak tenang gitu ya. Maka mereka dipaksa untuk zikir supaya tenang jiwanya. Pas pertama di terapi, kesakitan, ada sesuatu yang ingin keluar dari badan saya. Saya ini laki-laki, saya ini kuat. Kalau untuk masalah begitu saya kuat. Kok tiba-tiba digores begitu, ada sesuatu yang pengen keluar. Jadi saya, oh ternyata yang begitu ada. Efeknya tidur enak, pecandu itu susah tidur enak, istirahat nyaman. Pemerintah juga mengekspresiasi ya masalah pesantren ini, seperti dari Dinas Sosial Kabupaten, dari Dinas Sosial Provinsi, sampai kita juga diundang, diberikan pembekalan, diberikan istilahnya ini oleh Kementerian Sosial langsung oleh pusat ya gitu. Nah, misalkan kita juga suka dilibatkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, BNK misalkan ya, sebagai narasumber yang mungkin kita padukan materi yang ada di BNN ya, di pemerintah dengan materi yang ada di agama itu, di religi itu. Apa sih Pak parameter keberhasilan dari rehabilitasi ini? Barometernya itu ada istiqomah. Alhamdulillah sholatnya masih jalan. Alhamdulillah kerjanya berjalan dengan bagus. Terus juga nggak aneh-aneh lah di rumah. Nah biasanya kalau yang relapse itu sebulan, 2 bulan, ke 3 bulan relapse lagi. Nah itu nggak istiqomah namanya. Nah itulah standarnya. Nah terus memang ada binjut itu ya sebenarnya, ada informasi lanjut atau bimbingan lanjut. Nah biasanya petugas pesantren itu, para ustadz itu, ada ustadz pembimbingnya. Mereka itu suka memberikan, menelpon, minta informasi sama keluarganya. Jadi Abah seperti sosok ayah. Beliau mengerti sama kita, santri-santrinya. Banyak seorang guru besar tuh yang jarang mau dekat sama anak santrinya. Apalagi mohon maaf yang basicnya begini, seorang pecandu narkoba. Yang omongannya nggak karu-karuan. Yang tingkah lakunya nggak abal-abalan. Tapi Abah mau langsung terjun tangan ke kita. Nasihati kita, walaupun kadang kita nggak mendengar. Di saat seseorang dititipkan ke pesantren, gurunya itu adalah sebagai orang tuanya gitu. Anak-anak ini juga ada anak santri suka, dia punya keluhan, kita tuh dengarkan. Terus ya tadi itu kita kadang-kadang juga suka bagaimana mengekspresikan kita juga sayang sama dia, mengekspresikan bahwa kita juga punya kepedulian sama mereka. Mondok di sini sekitar 1 tahun, ada kabar orang tua saya meninggal. Jadi saya berpikir gimana ketika saya masih narkoba orang tua saya meninggal. Mungkin saya lebih stres atau mungkin saya sudah nggak bisa dikendalikan. Tapi dengan adanya saya di sini saya bisa tenang. Orang tua meninggal saya tahu tenang. Memang itu sudah takdir Allah. Situ saya berpikir ambil pelajaran. Ternyata sangat luar biasa saya dikasih masuk ke pesantren ini. Banyak orang yang mohon maaf disembuhkan oleh apa? Melalui kuasa Allah kan.
Dan nanti ketika saya keluar dari sini, insya Allah saya akan mendakwakan apa yang saya pelajari di sini. Kira-kira Pak Kiai bakal menjalani ini sampai kapan? Sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan juga kebaikan ini terus berlanjut sama keturunan ya. Kita di ajaran Islam mengajarkan pada kita bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi yang lainnya gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kita mencoba ya untuk siapa tahu ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan.